Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru serta rekan-rekan operator? Jumpa lagi di channel OPS Palembang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang urutan pelamar prioritas pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Jadi masih berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Pada pasal 37 Bapak Ibu dijelaskan di sini ya. Pada poin 1, pemenuhan kebutuhan P3K jenis fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Jadi ini Bapak Ibu ya, didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Lalu pada poin 2, pemenuhan kebutuhan guru bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku urutan dari. Nah, jadi Bapak Ibu, kebutuhan pelamar prioritas 1 itu dibagi atau diurutkan berdasarkan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama itu THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jenis fungsional guru tahun 2021. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu adalah tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade ya pada seleksi tahun 2021. Jadi bagi Bapak Ibu yang tergolong kategori 2, guru kategori 2 dan memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun 2021 tahun lalu, itu menjadi urutan pertama Bapak Ibu ya, yang diprioritaskan. Seperti itu ya, cukup jelas ya. Lalu Bapak Ibu, pada urutan kedua prioritas 1 itu guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jenis fungsional guru tahun 2021. Jadi ini guru non ASN ya, atau guru honor yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K tahun 2021 kemarin. Dan ini guru yang tidak termasuk kategori 2 atau guru non kategori 2, seperti itu ya. Jadi di sini dijelaskan lagi Bapak Ibu, pada poin A ini adalah khusus yang kategori 2. Dan pada poin B ini yang non kategori 2, seperti itu ya. Lalu pada urutan ketiga Bapak Ibu, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jenis fungsional guru tahun 2021. Nah ini yang lulusan PPG Bapak Ibu ya, jadi yang mempunyai serdik. Jadi yang mempunyai serdik pada seleksi tahun 2021 dulu dan belum mendapat informasi, ini diprioritaskan di prioritas 1 urutan ketiga Bapak Ibu ya. Nah jadi urutannya seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pertama itu guru honorer kategori 2, yang kedua guru non ASN, lalu yang ketiga adalah yang memiliki serdik atau lulusan PPG. Lalu Bapak Ibu, yang keempat adalah guru swasta. Ini ya, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Ini berada di urutan keempat. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu masuk prioritas 1, itu tetap ada urutannya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ada ranking Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, pada poin 3 Bapak Ibu, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Ini ya. Jadi apabila di suatu formasi itu tidak terpenuhi oleh guru prioritas 1, maka yang akan mengisinya adalah guru prioritas 2 Bapak Ibu ya. Seperti itu. Lalu poin 4, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 3, yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi kalau memang di suatu formasi tersebut tidak dipenuhi oleh guru prioritas 1, kemudian juga tidak dipenuhi oleh guru prioritas 2, maka yang akan mengisinya adalah guru atau pelamar prioritas 3 Bapak Ibu ya. Seperti itu. Lalu pada poin 5, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar umum. Nah, ini jadi pelamar umum Bapak Ibu itu menempati prioritas ke-4 Bapak Ibu ya.
Nah, jadi walaupun Bapak Ibu masuk prioritas 1, itu tetap harus diperhatikan Bapak Ibu urutan-urutannya, agar Bapak Ibu sudah siap nanti saat melamar dan melakukan seleksi akademik, dan Bapak Ibu sudah tahu berada di urutan keberapa Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.